Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hari dengan NIM 230905501023 dari kelas B Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul tugas saya, yaitu analisis kasus sukses dan kegagalan ekspansi internasional studi kasus pada perusahaan Uniqlo dan target Kanada. Presentasi ini akan membahas mengapa Uniqlo berhasil menjadi perusahaan global sementara target justru mengalami kegagalan besar ketika masuk ke pasar Kanada. Selanjutnya kita masuk kepada ringkasan profil kedua perusahaan. Pertama, kita mulai dengan ringkasan profil perusahaan Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan retail asal Jepang yang berdiri pada tahun 1944, di mana Uniqlo terkenal dengan konsep lifewear, yaitu pakaian sederhana, nyaman, dan fungsional. Sampai saat ini Uniqlo memiliki lebih dari 2.400 toko di seluruh dunia dan menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri retail global. Sementara itu, perusahaan Target adalah perusahaan retail besar dari Amerika Serikat, yang mana pada tahun 2013 Target mencoba memperluas bisnisnya ke Kanada dengan membuka lebih dari 100 toko dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ekspansi ini justru menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah retail modern, dan pada tahun 2015 semua tokonya di Kanada tutup. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor kesuksesan perusahaan Uniqlo. Keberhasilan Uniqlo dapat dijelaskan dari beberapa faktor utama. Pertama, perusahaan Uniqlo memiliki model bisnis SPA, yaitu mengontrol keseluruhan proses dari desain, produksi, hingga penjualan. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga kualitas sekaligus menekan biaya. Kedua, perusahaan Uniqlo sangat kuat dalam inovasi material seperti Heritage, Airism, dan Ultra Lightdown. Produk-produk ini memberi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Ketiga, Uniqlo memiliki rantai pasok global yang terintegrasi sehingga produk stok barang selalu stabil dan toko dapat beroperasi dengan efisien. Keempat, Uniqlo menerapkan strategi ekspansi bertahap. Mereka selalu melakukan riset pasar terlebih dahulu dan memulai dengan uji coba sebelum membuka banyak toko. Kelima, Uniqlo tetap menjaga konsistensi identitas global, namun tetap menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal seperti menyesuaikan bahan, ukuran, dan kampanye pemasaran. Selanjutnya kita masuk ke materi penyebab kegagalan perusahaan Target Kanada. Berbeda dengan Uniqlo, Target mengalami kegagalan besar ketika masuk ke pasar Kanada. Yang paling fatal adalah kacaunya sistem inventorinya. Banyak rak toko kosong, tetapi gudang justru penuh dengan barang. Ini terjadi karena sistem enterprise resource planning atau sistem manajemen data diterapkan terlalu cepat tanpa pengujian. Selain itu, harga produk Target di Kanada lebih mahal dibanding Amerika. Konsumen Kanada merasa Target tidak memberikan nilai yang sama seperti yang mereka kenal sebelumnya. Perusahaan Target juga kurang melakukan riset pasar. Mereka mengira preferensi konsumen Kanada sama seperti konsumen Amerika, padahal sangat berbeda. Kesalahan berikutnya adalah ekspansi terlalu cepat, di mana perusahaan Target membuka lebih dari 100 toko dalam waktu singkat tanpa memastikan kesiapan rantai pasok. Kombinasi dari semua masalah ini membuat Target tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen, sehingga kepercayaan publik menurun dengan cepat dan perusahaan terpaksa menutup tokonya. Selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu tabel perbandingan kedua perusahaan, yang mana dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek strategi global. Pada aspek strategi global, perusahaan Uniqlo menggunakan pendekatan hibrid yang memadukan strategi global dan transnasional. Artinya, Uniqlo mempertahankan identitas merek yang konsisten seperti konsep lifewear, tetapi tetap fleksibel dengan menyesuaikan beberapa elemen produknya dengan kondisi lokal. Sementara itu, perusahaan Target Kanada justru menerapkan strategi copy paste. Mereka membawa model bisnis yang sukses di Amerika tanpa melakukan penyesuaian terhadap kondisi pasar Kanada. Akibatnya, banyak keputusan strategis yang tidak baik dari sisi harga, produk, maupun preferensi konsumen. Aspek yang kedua yaitu inovasi. Uniqlo memiliki keunggulan besar dalam inovasi. Mereka mengembangkan teknologi material seperti Heritage, Airism, dan Ultra Lightdown. Inovasi ini menciptakan diferensiasi produk yang kuat sehingga Uniqlo tidak bergantung pada tren musiman. Sebaliknya, perusahaan Target Kanada minim inovasi. Produk yang mereka tawarkan sama seperti toko-toko diskon lainnya, sehingga tidak memiliki nilai tambah. Satu-satunya inovasi besar justru pada sistem enterprise resource planning, tapi karena yang diterapkan terburu-buru, sistem ini malah menimbulkan kekacauan inventory dan memperburuk operasional toko.
Aspek selanjutnya yaitu adaptasi budaya. Uniqlo melakukan adaptasi budaya secara selektif namun relevan. Misalnya, menyesuaikan ukuran pakaian di negara tertentu, memilih bahan yang cocok dengan iklim lokal, serta mengatur kampanye pemasarannya sesuai dengan gaya hidup masyarakat setempat. Cara ini membuat Uniqlo tetap memiliki ciri khas global tetapi diterima secara lokal. Kemudian, perusahaan target tidak melakukan adaptasi budaya dengan baik. Mereka mengasumsikan bahwa konsumen Kanada memiliki preferensi yang sama dengan konsumen Amerika, padahal kenyataannya berbeda. Konsumen Kanada sangat peduli dengan harga yang stabil, ketersediaan produk, serta kualitas layanan, semua hal yang gagal dipenuhi oleh perusahaan target. Aspek yang keempat yaitu manajemen krisis. Uniqlo memiliki manajemen krisis yang kuat. Ketika terjadi kendala rantai pasok atau gangguan operasional, perusahaan Uniqlo bergerak cepat dan melakukan mitigasi secara sistematis. Hal ini membantu menjaga reputasi dan memastikan operasi tetap stabil. Sebaliknya, perusahaan target Kanada mengalami krisis besar terutama terkait inventory, tetapi tidak mampu menanganinya dengan cepat. Respon mereka lambat, tidak menyentuh akar masalah, dan tidak didukung sistem secara memadai. Akhirnya, krisis operasional tidak bisa diperbaiki dan berujung pada penutupan seluruh toko. Aspek yang kelima yaitu manajemen rantai pasok. Perusahaan Uniqlo memiliki rantai pasok yang sangat terintegrasi dan efisien. Mereka bekerjasama dengan berbagai produk mitra secara jangka panjang dan memiliki kontrol penuh atas perencanaan produksi maupun distribusi. Ini membuat stok barang selalu stabil dan kualitas terjaga. Perusahaan target justru mengalami salah satu kegagalan rantai pasok terbesar dalam sejarah retail. Sistem enterprise resource planning bermasalah, data inventory tidak akurat, distribusi kacau, rak toko kosong, dan gudang penuh. Rantai pasok yang tidak siap menjadi penyebab utama kegagalan perusahaan di Kanada. Aspek yang keenam yaitu digitalisasi. Perusahaan Uniqlo memanfaatkan digitalisasi secara efektif. Mereka menggunakan teknologi RFID untuk mempercepat pengecekan stok, menerapkan sistem omnichannel agar pelanggan bisa berbelanja secara fleksibel, dan memanfaatkan data untuk meramalkan permintaan produk. Selanjutnya, perusahaan target Kanada sebenarnya juga mencoba berinvestasi besar dalam digitalisasi melalui penerapan enterprise resource planning baru. Namun karena implementasinya terlalu cepat dan tidak diuji secara menyeluruh, sistem tersebut menyebabkan gangguan besar pada operasional. Digitalisasi yang seharusnya menjadi kekuatan malah berubah menjadi sumber masalah. Aspek yang terakhir yaitu pengambilan keputusan strategis. Perusahaan Uniqlo mengambil keputusan strategis secara bertahap dan berbasis data. Mereka selalu memulai ekspansi dengan uji coba skala kecil untuk memastikan kesiapan operasional sebelum masuk secara agresif. Pendekatan hati-hati ini membantu mereka mencegah risiko besar. Sedangkan perusahaan target justru mengambil keputusan yang agresif dan berisiko tinggi. Mereka membuka lebih dari 100 toko dalam waktu singkat tanpa memastikan kesiapan rantai pasok dan sistem teknologi. Keputusan strategis yang terburu-buru ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan ekspansi. Adapun rekomendasi strategis dari perbandingan kedua perusahaan ini yaitu berdasarkan hasil analisis ini ada beberapa rekomendasi strategis bagi perusahaan yang ingin ekspansi global. Pertama, lakukan riset pasar secara mendalam termasuk budaya, perilaku konsumen, dan struktur kompetitif negara tujuan. Kedua, gunakan uji coba atau pilot project sebelum memperluas operasi secara besar-besaran. Ketiga, pastikan rantai pasok dan teknologi sudah stabil sebelum membuka banyak toko. Keempat, sesuaikan produk dengan harga dengan kondisi lokal, bukan hanya sekedar menyalai strategi dari negara asal. Jika langkah-langkah yang digunakan, risiko kegagalan ekspansi internasional dapat diminimalisir. Sebagai penutup, kasus Uniqlo dan target Kanada memberikan pelajaran penting. Uniqlo